samping kriteria bibit yang berusia sangat pendek antara 2 bulan yaitu 65 sampai 70 hari, salam jumpa lagi di Sugeng Channel. Menurut perhitungan BMKG, adanya dampak El Nino dan dibarengi dengan kemarau panjang tentunya akan berdampak pada berbagai sektor. Untuk kali ini saya ingin mengulas sedikit bagaimana dampak dari El Nino dan kemarau panjang terhadap dunia pertanian. Penting bagi kita untuk melakukan perencanaan yang baik agar mampu beradaptasi dengan gejala El Nino dan dampak kemarau panjang. Dibutuhkan perencanaan yang matang sebagai mitigasi agar pertanian tetap berkelanjutan dan bisa mempertahankan ketahanan pangan. Dampak yang ditimbulkan dari El Nino dan kemarau panjang khususnya di dunia pertanian adalah yang pertama adalah kekeringan, yang kedua gangguan musim tanam, yang ketiga hama dan penyakit, kemudian yang keempat adalah penurunan kualitas panen, yang kelima ketidakstabilan harga atau pasar. Dari kelima dampak tersebut yaitu kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas panen dan ketidakstabilan harga, khusus di wilayah tak ada hujan seperti di daerah kita ya, daerah saya, otomatis kita akan mencari solusi yang terbaik. Bagaimana dengan mundurnya masa tanam atau gangguan musim tanam, kita usahakan panennya paling enggak sama dengan pada saat cuaca normal atau musim normal. Dengan cara apa? Barangkali salah satunya kita mencari alternatif yaitu untuk tanam padi ya, ini khususnya mencari bibit yang benar-benar usia pendek. Di samping kriteria bibit yang berusia sangat pendek antara 2 bulan yaitu 65 sampai 70 hari, kita juga harus mengantisipasi bahwa bibit yang kita pilih, bibit yang usia pendek tersebut harus mempunyai daya tahan terhadap penyakit maupun hama, yang tujuannya tentu mengurangi dampak yaitu pengurangan hasil panen, sehingga hasil panen tetap terjaga paling enggak sama atau melebihi dari musim biasa atau musim pada saat musim normal. Dan yang jelas bibit atau benih tersebut harus toleran terhadap kekeringan atau kekurangan air. Agar apa? Agar tujuan keempat atau dampak keempat dari El Nino dan kemarau panjang yaitu penurunan kualitas panen itu tidak terjadi dan tetap terjaga adalah seperti yang saya sampaikan, kita memilih bibit yang usianya super genjah atau relatif pendek sekitar 2 bulan. Yang kedua, tahan terhadap penyakit dan hama. Yang ketiga, toleran terhadap kekeringan. Banyak padi-padi super genjah yang beredar, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan di lahan tak ada hujan,
saya sendiri merekomendasikan 3 bibit yang saya kira cocok ditanam pada saat El Nino ataupun kemarau panjang. Untuk yang satu ini adalah jenis MSP 65. Ini dikembangkan oleh salah satu organisasi. Kalau melihat dari jenis padi ini lebih toleran terhadap kekeringan, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit. Disarankan penggunaan pupuk lebih banyak pupuk organik karena padi ini sangat cocok dan bisa mengurangi pupuk kimia. Potensi hasil lumayan, dan usianya antara 65 sampai 70 hari seperti yang ada di deskripsi. Kemudian yang kedua adalah padi yang sudah dikenal luas, yaitu MD 70D, digagas oleh Ketua HKTI yaitu Muldoko. Padi ini sudah banyak ditanam di daerah saya dengan hasil yang sangat bagus, kemudian toleran terhadap kekeringan dan tahan penyakit dan hama. Penggunaan pupuk kimia normal, tapi tetap kita sarankan kalau bisa kita kurangi pupuk kimia, selalu kita perbanyak pengolahan lahan yang baik dan penggunaan pupuk organik agar tanah tetap terjaga kesuburannya dan tidak rusak. Yang ketiga adalah jenis padi VR46. Ini sesuai deskripsi adalah padi transgenik ya. Tahun kemarin saya sudah nanam padi VR46. Anakannya banyak, malainya memang cukup menjanjikan, antara 300 sampai 350. Tahan terhadap berbagai penyakit dan hama. Kemudian penggunaan pupuk sangat-sangat minim, pupuk kimia ya. Jadi kita beri pupuk organik, kemudian pupuk kimianya juga sangat-sangat minim. Ini sangat cocok kita tanam di saat terjadinya El Nino dan kemarau panjang. Tapi secara usia panen padi ini lebih panjang dari dua padi yang saya sampaikan di atas, yaitu antara 80 sampai 85 hari setelah tanam. Terima kasih telah menonton video ini. Barangkali ada deskripsi ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Silahkan komen yang membangun agar kita semua bisa
bersinergi dalam menghadapi dampak dari El Nino dan kemarau panjang. Semoga kita menyenangi dunia kita, yaitu dunia pertanian. Tetap semangat, salam sehat, selamat beraktivitas.